DM dengan hal-hal yang positif yang mendukung mereka bakal terpacu lagi semangatnya supaya lebih baik lagi, Flo. Oke, dan sembari kita masuk ke game kita yang keempat, yuk kita berikan lagi dukungan maksimal terhadap tim BTR yang kayaknya akan berjuang kembali di game kita, Miramar. Langsung aja kita masuk ke game kita dengan arah pesawat yang tampaknya sedikit pelit di sisi kiri ya, Pasta. Betul, tapi kalau diperhatikan, Flo, ini Valdo sih poinnya udah tidak terkejar lagi kayaknya. Masih bisa dikejar, sama Zeus masih bisa dikejar. Cuma dengan catatan balik lagi yang kita omongin, harus ngelihat Valdo sih underperform. Cuman dari 3 match yang udah kita lihat, permainan Valdo selalu stabil. Betul. Dua tim sih yang buat hari ini stabil banget adalah Valdus dan juga tim Navi yang bener-bener bermain all out banget sih. Dan baik lagi gitu, gue masih berharap kalau bahwa tim-tim lain juga bisa step up. Apalagi dengan catatan masih ada chance lah buat tim-tim lain memaksimalkan posisi mereka karena juara juara memang cuma satu, tapi hadiahnya kan dibagiin ke 16 tim. Yang berarti semua tim masih punya chance untuk mendapatkan bagian dalam jumlah amal yang besar terhadap komunitas kita, Kak. Betul, makanya harus tetap totalitas karena tidak semata-mata pride yang dipertaruhkan, tapi juga ada prize pool yang dibagikan walaupun itu untuk pengatasnamaan doang ya, karena kan ini ada prize pool charity-nya juga, jadi ada yang dibagikan dari peringkat 1 sampai peringkat bawah yang menentukan nanti kira-kira misal BTR finish di posisi berapa berarti mereka menyumbang dengan jumlah total berapa dolar gitu, jatuhnya kayak gitu. Betul, dan kita bakal lihat di awal-awal tampaknya dua tim masuk clash juga antara tim Fnatic Zombie dan juga Mavs. Kali ini kita bakal lihat harusnya ini bakal jadi fight yang cukup mengerikan karena sama-sama dengan lootingan yang sangat-sangat minim. Kita bakal lihat dari Mavs tampaknya bakal push ke depan. Sini kita bakal lihat knock demi knock mulai terjadi juga, sama-sama mulai kehilangan anggota mereka. Ini bakal jadi fight yang sangat tidak worth it di awal permainan. Betul, mereka bakal fight di arah Chumcher. Ini dua tim yang bentrok sama-sama mengambil daerah high ground. Padahal Chumcher itu luas banget, ada high ground, ada lower ground, ada daerah gereja juga. Tapi mereka bentrok semuanya di arah high groundnya atau di arah tengahnya, yang memisahkan antara pinggir jalan dan juga bukit tertinggi yang ada di arah Chumchernya. Tembakan kembali dilakukan, kali ini satu pemain masih terknock out dari pemain tim mana tadi yang hijau? Si Mid. Satu pemain mereka masih terknock out dan butuh diselamatkan. Yes, dan sini Mavs juga lagi coba untuk melakukan revive terhadap temennya, tapi dari Fnatic Zombie sudah menyebarkan dua titik yang berbeda. Bahkan Hosem di belakang lobby menyisakan 2 player, tapi di lain sisi BTR bertemu dengan tim Zeus. Kali ini kita apakah BTR bakal clash dengan Zeus secara utuh atau hanya pick off yang terjadi antara BTR dan juga Zeus. Tadi kalau nggak salah BTR tabrak ke arah Pekado ya, Flo. Tadi gue ngelihat ada satu pemain BTR yang ada di atapnya arena. Karena mungkin terlambat turun atau mungkin belum dapat lootingan, jadi ke arah atap dari arenanya. Karena belum terpantau untuk di main campnya, kita masih memperhatikan yang ada di arah Chumcher antara Mid dan juga Zombie. Dan ternyata Liquid mendapatkan Zeus. Satu pemain dipulangkan ke arah lobby yang terknock out sudah dikonfirm dan menjadi poin pertama untuk BTR. Betul. Kita bakal tanya juga ya dari BTR tampaknya mereka kembali ke Pekado setelah berapa kali mereka pindah ke arah Puerto Paraiso, cuma kali ini BTR bakal langsung tabrak ke tengah dari pusat Miramar. Yes, mereka menuju ke arah Pekado, menuju ke arah tempat awal mereka, dan Bigetron sudah mendapatkan 1 kill, tapi mereka juga kehilangan satu pemain mereka yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Kalau kalian lihat di sebelah kanan di tim statusnya Bigetron sudah ada satu warna abu-abu di garis putihnya, berarti Bigetron sudah kehilangan satu pemain mereka, sama halnya seperti Zeus yang sudah kehilangan IC di awal permainan. Yes, terus ini dari BTR juga kan bermain hati-hati, dan sementara kita bakal lihat 3 lawan 3, tapi Ryzen sudah naik ke atap. Ini bisa bakal menjadi game changer untuk tim BTR kalau dia bisa menangkap lawannya. Tapi sayang sekali Liquid terknock dan jauh dari 2 member BTR lainnya. Ini bakal jadi satu pukulan keras terhadap tim BTR karena sekarang harus berhadapan 2 lawan 3. Betul, dan Zeus satu pemain mereka juga sudah dikirimkan ke bagian belakang untuk membuka angle yang lebih jelas lagi. Ryzen palanya belum kelihatan, tadi Godless masih mencari di bagian bawah. Kalau misalkan dia melemparkan angle-nya atau melemparkan dan mengarahkan scope-nya dia ke atap dari arena, mungkin bisa mendapatkan posisi dari seorang Ryzen. Masih digerakin, masih berfokus ke arah sebelah kanan dan juga ke arah apartemen biru. Masih belum dicek ke arah atas arenanya. Ya Allah, gue gemes banget ngelihat kekeran kayak gini.
Gue tuh berdoa supaya nggak ketahuan, cuma takutnya tiba-tiba ngebanting ke arah kiri, itu yang jadi bahaya. Ryzen belum ada lootingan sama Iya. sekali soalnya. Jadi mau nggak mau cuma diem aja gitu kan. Dan sekarang dari Ryzen dia pelan-pelan melakukan prone, dia nggak bisa melakukan banyak hal. Dan kayaknya dari BTR ya mau nggak mau pisah dulu sekarang. Satu-satu main sendiri, Ryzen berharap dari tim Zeus cepet-cepet cabut, bisa sadai dan nyusul ke arah member BTR lainnya. Ini udah ngeri banget sih. Bener-bener ngeri banget, karena Yap. dari tim Zeus, mereka udah, ya ibaratnya pede banget lah, apalagi mereka udah berhasil nge-defend Pekado yang kemarin tidak diisi oleh tim BTR. Ini kayaknya karena emang faktor kayak dari kemarin PKD-nya kosong, terus tiba-tiba ada yang mau ngambil, ternyata ada tim yang berpikiran sama. Hari ketiga kita ambil PKD yuk. Ternyata nggak cuma Bigetron, tapi ada tim lain juga yang berpikiran sama dengan Bigetron. Betul, jadi BTR kembali ke arah PKD tapi bertemu dengan lawan yang sudah ready untuk bertuburkan dengan mereka, dan sayang sekali gitu dari Ryzen tidak mendapatkan lootingan. Kalau dia punya lootingan, dia mungkin bisa langsung ke backstep juga ke arah lawannya mereka. Tapi ya balik lagi sekarang keadaannya sudah seperti ini, Ryzen mau nggak mau harus nunggu tim Zeus cabut aja dulu. Zeus bingung loh, ini di mana nih member BTR? Dicari-cari di apartemen, putar-putar, clearing semuanya, tapi nggak menemukan di mana anggota BTR lainnya. Betul, bahkan Zukti sudah membackup Ryzen dari arah pertebingan lagi lah, perbukitan belakang atau di atasnya arena. Sudah mulai dikontrol oleh seorang Zuxi dengan adanya UMP, itu UMP sama Mini ya? Mini atau Itu Mini M4 kah? sekarang L? Ya gua Nanti lah kita kalau lihat udah kalau berubah, dipegang. kalau udah ada skin-skinnya gitu tuh gue udah mulai bingung soalnya. Karena gua adalah manusia yang tidak berskin untuk masalah in-game PUBG Mobile-nya. Nggak terlalu banyak skin yang gue punya. Ya, betul, minim. minimalis. Tapi kalau ini nggak cuma skin yang minim, tapi kali ini dari nyawa tim Nasr juga mulai minim setelah ditembak oleh tim A1, dan mereka harus bertahan hidup, harus muter lagi dan menghindari peluru panas dari tim A1 yang sudah menggalak di atas high ground. Oke. Dan Miracle kayaknya udah tahu kalau di bagian atas ada Ewan karena dia nerima cicilan damage yang begitu banyak. Ini yang diincar sama pemain-pemain Ewan yang sudah mengontrol bagian high ground-nya. Dan Miracle nggak berani terlalu jauh keluar dari persembunyiannya. Terlalu berbahaya dan terlalu riskan juga pastinya. Dan belum ada fight yang lebih intens lagi terjadi. Tapi sepertinya dari Nabo sudah mulai memberikan beberapa tapping fire ke arah high ground. Ada satu pemain Ewan yang cukup low HP barnya namun sudah selesai dalam melakukan healing. Split position saat ini sedang terjadi di arah Nasr, di mana 4 pemain mereka semuanya terpisah-pisah. Smoke setup sudah di pop up juga oleh A1. Ini masih di sekitar Los Leones. Kalau kemarin LLC 3 tim, kalau sekarang kayaknya cuma 2 tim yang turun di arah LL deh. Ya, sekarang L 2 tim doang mungkin ya, baik lagi ini adalah adaptasi semua tim, apalagi sudah beberapa hari turnamennya berjalan. Tapi di lain sisi, beberapa tim juga masih kekeh gitu menggunakan strategi lama mereka, bahkan beberapa tim juga masih bertabrakan, dan mungkin kita bakal melihat nantinya ketika mulai masuk ke game-game terakhir, ada beberapa tim yang mulai bermain barbar, apalagi mulai memasuki beberapa hari terakhir ini. Ya, pasti ada yang udah mulai mengeluarkan strategi nothing tulus ya, Flo. Yang udah nggak mikirin apa yang terjadi, yang penting do the best aja, apapun hasilnya, alhamdulillah. Yes, dan kita bakal lihat kali ini ya, dengan mulai pindah, kita harus kembali rotasi menuju ke arah next circle-nya. Dan sementara dari tim Zeus cabut, biar Ryzen selamat dan kembali menyatu dengan Zuxi yang sudah menunggu di sekitar area Pekado. Oke, dan circle ternyata menuju ke arah bawah. Pekado sudah mulai ditinggalkan dan kayaknya Zuxi bakal menjemput Ryzen untuk 2 pemain Bigetron yang tersisa. Zeus tinggal mencari kendaraan untuk mereka masuk ke dalam zona, dan Geek Fam yang sudah mulai bergerak dan berotasi kali ini dengan 2 vehicle yang mereka punya akan langsung tusuk, bahkan vehicle mereka ada 4. Valdus juga sudah mulai melakukan pergerakan dengan 4 vehicle yang mereka dapatkan. Kita dari Valus bakal rotasi mengambil ujung dari zonanya, tapi gue nggak tahu nih plan mereka. Apakah mereka bakal langsung nusuk ke arah tengah, ambil 1/4, 1/3, atau bakal diem aja di ujung circle? Karena ada beberapa tim yang memang prefernya atau suka itu main di pinggir-pinggir circle. Yes, hobinya bermain di pinggir circle, dan Ryzen sudah mendapatkan looting. Ada vest level 1, helmnya level 2 dengan UMP yang dipunya oleh seorang Ryzen. Sementara Godless sudah mulai menggunakan dan menemukan vehicle untuk melakukan rotasi. Ada 3 pemain yang tersisa dari tim Zeus dan wah, dijemput, tembak kan nih, tembak ternyata di tapping dengan menggunakan dari seorang Zuxi. Sudah mulai di tapping menuju berpindah ternyata angle shootnya, dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, bahkan hanya connect ke arah
armor dari mobilnya. Tidak sampai memberikan cicilan damage ke player dari tim Zeus. Tapi dari tim BTR ya, kali ini mereka masih menunggu juga nggak mau Zeus cabut. Ini si Zuxi lagi kasih info ke Ryzen. Bi, udah mau cabut Bi, ayo nyatu sama gua, kembali ke posisi gua. Dan sekarang dari tim Zeus sudah mulai rotasi lagi. BTR mungkin akan bermain lebih lambat sih, mengingat mereka. Iya, betul. Ini bakal bermain dengan tempo yang super lambat. Kehilangan satu pemain aja udah pasti bakal mengubah tempo. Apalagi kehilangan 2 pemain. Kehilangan Liquid, kehilangan Luxi, udah pasti bakal ngebuat tempo Bigetron turun. Tidak secepat biasanya. Tapi emang kalau lo perhatiin ya, di PMWI temponya Bigetron itu sedikit lebih lambat dibandingkan permainan mereka, gaya permainan mereka di turnamen-turnamen sebelumnya. Bener sih, gue setuju banget. Apalagi dengan ada beberapa tim yang bermain sangat cepat ya di PMWI, ini membuat BTR terlihat bermain dengan lebih lambat rotasinya. Tapi baik lagi, ini mungkin juga dikarenakan dari tim BTR belum mengetahui sepenuhnya rotasi tim-tim lain seperti apa, jadi mereka lebih waspada mainnya. Iya, makanya mainnya lebih waspada, lebih berhati-hati. Dan ini dia Navi, salah satu tim yang bermain cukup stabil untuk hari ini. Dengan WBCD 1 kali yang sudah mereka dapatkan untuk hari ini di match kedua tadi untuk map Sunhawk kalau nggak salah mereka tadi WBCD-nya. Terus mereka stabil juga di match ketiga tadi ya. Mereka dapat hashtag 4, mereka itu bonyoknya di match pertama. Mereka finish di hashtag 15 tidak sorry, itu Zeus. Navi itu WBCD pertama di Wrangle, sorry. Yang WBCD kedua di Sunhawk itu tadi si Zeus. Habis itu Navi di hashtag 11 untuk di Sunhawk, mereka dapat hashtag 2 di round ketiga di Wrangle tadi. Dan ini dia dari tim Zombie. Mereka sudah mulai bertemu dengan satu tim di bagian lower ground, ada DRS yang sudah mulai bertemu dan sepertinya dari Nima harus melakukan healing. Ini HP-nya low banget dia, cuy. Masih menunggu kita perang berikutnya. Bahaya. Iya, ini harusnya bakal terjadi penumpukan di bagian utara. Ada Circle, ada Zeus, ada Valdus, ada tim-tim lain juga. So kita bakal melihat clash di daerah-daerah dalamannya LL. Dan setelah keluar LL pasti kita bakal melihat lebih banyak tim lagi yang mulai clash. Tapi sementara ini belum ada player yang dipulang. Tadi clash di awal permainan. Zona kedua pun sudah mulai OTW menutup dan waktu 30 detik, yang berarti semua tim udah harus memposisikan diri mereka di tempat yang menurut mereka paling ideal. Oke, dari DRS sepertinya bakal menghindari pertempuran. Mereka bakal lebih bermain objektif untuk masuk ke dalam zona. Area depan mereka tuh kosong banget, apalagi mereka sudah mengirimkan satu pemain mereka, yaitu Nima, untuk membuka jalan dan mencari tempat aman untuk checkpoint berikutnya bagi tim DRS. Yap, dan kita bakal lihat dari tim DRS juga sama mengambil ujung dari zona. Mereka sudah aman untuk zona kita yang ketiga, dan nampaknya zona ketiga masih meliputi sedikit bagian luar dari LL. So kita bakal melihat mungkin beberapa tim masih hold out ya. Bukan sedikit sih, ini banyak banget dari LL yang masih masuk dalam zona ketiga. Apakah akan terjadi lah circle-nya di arah LL? Tadi udah ke arah Yasnaya, sekarang ke arah LL, dan ada AWM dari seorang Snipe. Geek Fam punya satu weapon airdrop yang mereka punya dan sudah berhasil mendapatkan satu pemain. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Zeus yang sudah mulai bertemu dengan tim Valdus, di mana Valdus bakal tabrak ke arah kompon milik tim Zeus. Sudah mulai naik ke bagian atas dan rupanya dari Valdus tidak langsung tabrak ke arah lantai 2-nya. Mereka bersabar dulu untuk mencari informasi. Kalau kayak gini nge-push ke atas agak kurang worth it. Mendingan tahan dulu aja. Dan Nabeli juga sudah mulai melakukan setup di bagian jendelanya dan ketahuan sama tim Valdus. Sudah mulai ada Free Fire lempar molotov ke arah jendela untuk menghentikan vision milik tim Zeus. Namun dari Ziol masih punya jendela-jendela yang lain ternyata. Ada 3 pemain dari Zeus yang berada di apartemen ini. Ini bakal jadi fight yang cukup menentukan ya posisi mereka dalam kota ini. Apalagi mereka berdempetan padahal banyak banget apartemen lain yang masih kosong. Wah, sebenarnya Valdus 6 bakal cuma di revive kali ini. Tapi di lain sisi dari tim Blacklist dan juga dari tim I8 bakal clash kali. Dan bahkan pemain I8 mulai berjatuhan. Kendaraan mulai ledakan sekarang. Kita bakal lihat tim-tim sudah mulai harus rebut-rebutan posisi. Iya, betul. Dan Ziol kali ini masih bertahan di bagian lantai 2-nya. Belum ada pergerakan dari Valdus untuk nge-push ke bagian lantai atas dari apartemen tersebut. Tapi sepertinya Martin keluar dari arah apartemennya. Gaby bakal menjaga angle bagian belakang. Dan di arah yang lain I8 berhasil mendapatkan satu pemain dari Blacklist. Namun Blacklist juga fokus menuju ke arah I8. Sama-sama mendapatkan sebuah trade. Namun sepertinya Blade dipulangkan ke arah lobby. Dan ini dia akhir dari I8. Mereka tereliminasi di posisi ke-16 menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan Valdus
masih memberikan setupnya dengan lemparan granat ke arah bagian atap dari apartemennya. Belum ada yang terknock out dan Ziol memegang sebuah smoke di tangannya. Belum ada pergerakan lagi, tapi sepertinya dari Valdus mereka udah gak sabar lagi buat naik ke bagian atas. Satu pergerakan memberikan distraction step ke arah tangga dan dijaga dengan sangat baik oleh dua pemain Zeus. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Zeus tampaknya sama-sama ragu nih pas antara Valdus dan juga Zeus karena kalau mereka nge-push ini bakal ada kerugian yang terjadi. Terutama bagi Zeus mereka tinggal berdua, dari Valdus masih berempat, tapi Valdus nggak punya info kayaknya kalau ini lawannya tinggal berdua doang. Kalau mereka tahu udah pasti di-push dari tadi. Iya, betul. Dan udah paling bener kalau di posisi kayak gini ya udah tahan-tahanan aja, sharing kompon dulu, kalau pindah baru mereka fight. Itu pun adu sabar-sabaran, mana duluan nih yang nggak sabar dan pengen keluar dari kompon ini. Ya ini ibaratnya jadiin temen lu lah. Lawan jadi kawan. Tapi kita bakal tampakkan dari tim Valdus nggak sesabar itu. Mereka bakal nge-push juga terhadap tim Zeus. Dan sekarang harusnya punya info bahwa ini Zeus. Ini tinggal ada satu player lagi bertahan. Abeli bahkan sampai lari ke atap. Apakah dia bakal ketahuan? Apakah dia bakal ditemukan? Kita bakal lihat dari Valdus tampaknya clearing setiap ujung ruangan dicari. Tidak ada sudut ruangan yang tidak dicari oleh tim Valdus. Ya tapi ini resiko banget sih yang dilakukan sama Abeli. Dan tentunya beresiko juga untuk Valdus ketika mereka ingin memanfaatkan momen ini melakukan push. Ini entry-nya sempit banget yang dipunya sama Valdus kalau mereka pengen naik ke bagian rooftop. Sangat beresiko, tapi ternyata Valdus masih punya beberapa utilities yang bisa digunakan untuk memberikan cicilan damage ke arah Abeli. Bakal scan juga dari seorang Abeli, masih buying time, masih coba untuk bertahan. Valdus pun merasa, kalau gue jadi Valdus pun, gue nggak akan terlalu menghiraukan Abeli. Itu resiko banget kalau gue naik, apalagi kalau knock di end rugi banget. Jadi biarnya dia di atas, dia nggak bakal ngapain-ngapain juga. Dia nggak bakal berani 1 lawan 4 menghadapi tim Valdus, apalagi posisi dia sementara kan aman. Ibaratnya sama-sama benefit dari posisi masing-masing. Jadi agak buang-buang utility nggak sih kalau misalkan tetap commit fight ke arah satu pemain dari Zeus tadi, si Abeli? Lu udah ngelempar berapa banyak granat ke atas, itu granat bisa digunakan loh kalau misalkan zonanya bouncing ke arah lain dan untuk nge-retake kompon yang lebih worth it dibandingkan apartemen tadi. Betul, itu bakal jadi wasting time, ada juga resikonya, jadi menurut gua lebih baik saling ibaratnya menghindar fight aja sih. Di lain sisi kita bakal di pojokan circle ya, ada tim Navi yang mulai terpantau juga di lain sisi, dari yang Geekfam juga bakal fight dengan tim Mivs, dan dari tim Mivs bahkan sekarang harus bertahan dengan 3 member mereka. Ini mulai dipaksa semua tim harus fight, mulai masuknya circle-circle mid ke late game kita. Ya betul banget, bahkan Yala sudah mulai bonyok dan kali ini Navi, salah satu tim yang stabil bermain di hari ini, akan melemparkan granatnya ke bagian atas. Kali ini apakah bakal connect menuju ke arah Duelo, ada di sebelah kiri dari Duelo dan sepertinya granatnya terlalu jauh jarak lemparan yang dilakukan oleh Navi ke arah Duelo yang ada di bagian high ground. Satu granat lagi dilempar ke arah sebelah kanan dan Duelo bakal membalas sebuah molotov, lempar ke depan, granat itu dilempar namun tidak dimasak terlalu lama. Backup dari arah belakang pun akan segera datang dan sepertinya Lapis terspot oleh seorang Medic, lempar granat tahan 4 detik, lempar langsung menuju ke arah seorang Lapis, tapi satu pemain berhasil diamankan. Divin tumbang dan Lapis menerima damage yang begitu dalam dari granat yang dilempar oleh pemain-pemain dari tim Navi. Medic masih memberikan spray through the smoke dan sedikit memberikan splash damage menuju ke arah Medic, bertahan begitu saja dan di arah belakang ada tim lain yang tidak diduga-duga datang. Zombie mengganggu pertempuran antara Navi dan juga tim Reject. Ini bakal chaos banget pastinya. Trixie nggak tahu kalau di belakangnya masih ada tim Zombie. Reject dipulangkan ke arah lobby tapi fight masih berlanjut antara Navi versus Zombie. Ya, kita bakal dari tim Navi tampaknya tidak menyadari bahwa ada zombie yang keluar dari kuburan mereka, langsung menarik satu member dari tim Navi, menyisakan 3 player yang bertahan. Tampaknya zona pun pindah dan jauh sekali di posisi dari tim Navi. Ini Navi dan juga zombie harus menentukan mau fight atau mau rotasi. Zona pun sakit banget dari Navi. Kitsune dan juga Meiko hampir tertumbangkan oleh sakitnya Bluezone, tapi masih bisa untuk kabur. So kita bakal lihat kali ini dari tim-tim lain juga sudah menyesuaikan rotasi mereka menuju ke arah tengah-tengah LL yang kali ini mulai padat, mulai rame, mulai dihuni oleh cukup banyak tim. Iya, dan ini bisa dibilang momen yang jarang untuk circle ke arah LL, bahkan di tengah-tengahnya LL kita tahu banyak banget apartemen-apartemen dan juga bangunan-bangunan yang bisa dinaikin kalau kita ngomongin Los Leones, dan banyak banget siku-siku yang ada di sekitar Los Leones ini bakal ngebuat pastinya fight-nya akan sedikit pasif untuk tim yang sudah berada di dalam LL-nya. Untuk yang di luar mereka bakal chaos banget untuk rebutan tempat di bagian LL. Kita bakal lihat di LL ini udah mulai numpuk kanan, bagian kanan bawahnya. Lihat dari Valdus, bener-bener anteng, adem, nggak ada lawan sama sekali. Tinggal chill aja mereka di pinggir-pinggiran. Sedangkan BTR juga kali ini sangat diunggulkan dengan circle yang ada. Mereka chill masuk ke bagian circle-nya dan bisa memilih mana apartemen yang masih kosong untuk diisi. Pilihannya banyak nih.
Ya, pilihannya banyak banget spot-spot yang bisa mereka dapatkan. Bahkan dari zombie mereka sudah berhasil masuk ke dalam zona. Dan itu dia, satu celah tipis di arah smoke-nya. Berhasil ditembak namun tidak sampai mendapatkan sebuah knockout. Dan ada distraction shoot dari arah tim DS yang sudah menguasai daerah bangunan runtuh. Bukan runtuh, bangunan yang hancur ini. Yang tidak sempurna ini karena bisa dipanjat sampai ke arah atas dan membuka angle shoot-nya. Supaya lebih jelas lagi, bahkan dari Miracle, Nasr tidak membiarkan Blacklist mendapatkan sebuah checkpoint. Tapi ternyata terhalang dengan adanya banyak pohon dan juga bangunan di arah LL. Tengahnya kosong. Ya, udah banget ini di LL. Ini tengahnya kosong banget karena nggak ada tim yang berani untuk langsung menuju ke arah tengah, dan BTR pun dapetin compound ataupun satu apartemen di pinggir-pinggiran circle. Tapi BTR kali ini gue rasa sangat diuntungkan sih dengan circle seperti ini karena penumpukannya di kanan bawah, dan mereka dengan ada di kiri atas, kalaupun harus pindah itu relatif kosong banget. Ya, secara teorinya seperti itu, secara mata kita juga seperti itu, karena kita tahu di mana posisi dari tim-tim yang masih bertanding, yang tersisa dengan 13 tim di circle kelima ini. Tapi bagi player, mereka bakal bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka nggak tahu posisi musuhnya di mana, kecuali mereka udah close combat, kecuali mereka udah ngedapatin informasi dari scope dan juga kekeran mereka. Kalau kita ngomongin begitu detail, otomatis player nggak bakal tahu. Mereka hanya bisa menebak-nebak dari bunyi tembakan yang sedang terjadi ketika tim lain melakukan serangan. Dan kali ini dari tim DRS yang sudah mulai berusaha nge-push ke arah Geekfam, di mana Geekfam juga ada satu mereka yang sedang terbakar, dan Sams mendapatkan last man untuk DRS, dipulangkan ke arah lobby. Sanes, sorry, bukan Sams. Oh, kita bakal juga dari pergerakan tim Valdus tampaknya harus mulai menahan gempuran dari tim Mivs yang kali ini bakal berjatuhan dan dipulangkan ke arah lobby juga. Lihat di kanan ramenya kayak gimana. Zonanya kanan BTR kalau masuk pun santuy ini, Pas. Santuy banget. Tinggal nyelip-nyelip masuk ke apartemen pinggiran, sabar aja. Di kanan bawah itu bakal saling menumbangkan, saling mengikis, saling memulangkan ke arah lobby yang sangat-sangat cepat. Yes, bahkan dari zombie pun mereka masih bisa mengamati beberapa pergerakan dari tim-tim yang ada di kanan bawah nih. Kanan bawah seperti yang dibilang sama Flo nih bener-bener rame banget. Ewan pun gue gak yakin mereka bisa selamat karena ada NASR, terus ada misil dari DS, plus lagi angle dari zombie bisa banget ke arah Ewan. Dan Valdus pun gak bisa bergerak banyak, dan Bigetron mendapatkan Martin dari tim Valdus. Walaupun masih sebuah knockout, tapi harusnya sebentar lagi bisa dikonfirm jadi sebuah kill kalau tidak ada penyelamatan yang dilakukan oleh Valdus. Ya, dan kita bakal kirim juga dari tim DS ya. Mereka mendapatkan tempat yang cukup center, cukup high ground juga. Biasa tempat ini sering direbut-rebutin sama tim-tim Indonesia. Dan kita bakal kirim juga dari satu apartemen diisi oleh 3 tim yang berbeda. 2 tim berbeda. Ada Black, ada juga A1, seberangnya ada FZ, ada Yangla, ada DS. Ini udah rame serame-ramenya. Tapi dari tim Nasr harus kehilangan satu. Trading dengan tim Geekfam, tapi Geekfam tinggal menyisakan satu member bertahan di sisi belakang. Sanes yang kali ini tertangkap oleh tim Xavier yang dipulangkan ke arah lobby. 10 tim tersisa, 29 yang masih alive. Betul, Nasr masih bisa bertahan dengan lemparan granat juga dari seorang Momen. Tapi sepertinya dari Xavier juga melemparkan granat dan berhasil mendapatkan 2 pemain. Lemparan granat yang begitu on point, tapi di arah yang lain Blacklist dipulangkan menuju ke arah lobby. Nasr hanya bertahan dengan 2 pemain mereka karena 2 tadi sudah terknock dan salah satunya dipulangkan ke lobby. Lamborghini dari Xavier juga melakukan lock angle mereka ke arah tim Nasr. Wow, ini chaos banget cuy. Ini chaos banget, dan kita bakal lihat nih baik banget timnya saling ngelock, saling menumbangkan. Bahkan dari 9 tim yang bertahan, 27 player pun gue rasa bakal tumbang dengan sangat cepat ketika circle pindah ke posisi yang berbeda. Karena penumpukan di kanan bawah ekstrim banget, ini rame banget di kanan bawah. Betul, dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Semua tim bakal dipaksa untuk berdiam diri. Ada lemparan granat yang tidak dimasak, membiarkan sedikit bait. Tapi bawah mobilnya masih ada celah dan dimanfaatkan dengan sangat bagus. Satu pemain cukup low dan ada tembakan true smoke yang begitu baik dari tim Xavier. Mendapatkan satu persatu pemain dari tim Nasr. Last man mereka masih butuh effort untuk menyeberang dan disandwich oleh angle yang berbeda. Bawah dan juga atas, Xavier mengontrol area mereka dengan sangat bagus. 8 kill sudah mereka dapatkan. Ya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim A1 sudah masuk ke dalam rumah ataupun apartemen dari tim Fanatic Zombie. Kita bakal dari Dante bakal melakukan healing, dan sini kita bakal lihat dari semua tim sudah mulai nahan posisi mereka, menunggu zona menutup, menunggu zona bergerak, dan kita bakal lihat update-nya bakal menuju mana. Kalau sampai pindah ke kiri, sampai pindah ke atas, ini bakal sangat-sangat mempercepat pengkikisan jumlah tim yang ada. Nah, tampaknya zona bakal ke tengah. Di antara kanan dan juga atas, ini bakal sangat-sangat mempercepat tempo karena hampir semua tim harus pindah posisi.
Wow, dan Bigetron sudah mulai memanas sepertinya. Mereka dipaksa untuk bertarung karena zona juga sudah mulai mengecil. Kali ini berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Navi. Masih belum bisa menjadi sebuah confirm kill sepertinya untuk Red Aliens. Dan kali ini Zombie dengan dua pemain mereka menahan laju push dari pemain-pemain A1. Kita bakal juga dari tim A1 tampaknya mau nggak mau harus nge-push terhadap tim Zombie yang kali ini menahan pergerakan mereka. Satu pemain Zombie sudah lumayan low, harus melakukan proning, dan sini Navi tampaknya Miku langsung dibelangkar lobby oleh tim BTR dan tinggal menyisakan 2 member lagi. Betul, sementara A1 lebih memilih jalur yang lebih aman. Mereka langsung melakukan 2 setup smoke mereka untuk keluar, dan tidak ada tembakan juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Fanatic Zombie. Hanya sedikit lemparan granat yang dilakukan untuk sedikit memberikan splash damage ke arah pemain-pemain dari A1. Yap, ini A1 dan juga FZ sudah pisah posisi. Yala perlu mulai keluar dari pertahanan mereka. Ini semua tim gak ada muka badan kecuali dipaksakan. Dan sekarang 7 tim tersisa, di mana kita bakal satu player dari Lamon mulai dijatuhin juga. FZ pun mulai kehilangan Hamco Fire, harus bertahan. Lamborghini pun mulai mengokang bom ke arah tim FZ. Lagi ngepron, posisinya ketahuan, dilempar bom dan didok oleh Lamborghini. What a nice bomb yang begitu tepat mengenai player dari Zombie. Betul, ini masih ada 20 tim di circle yang udah begitu crowded, apalagi spot-spot mereka juga nggak terlalu banyak karena cukup banyak bangunan juga di circle ke-7 ini, Flo. Iya, ini benar-benar jumlah bangunannya mulai terjepit, dan bahkan dari seorang Frankie lagi-lagi dari tim Sapphire jatuh ketika mau nge-ninja ke bagian bawah. Tapi dari Lamborghini, Frankie memberanikan diri lompat ke bawah dan menghabiskan lawan mereka yang berada tepat di bawah mereka. Betul, dan Ewan akan memanfaatkan momentum ini, pintunya bakal langsung dibuka tapi tidak terlalu terlihat dengan jelas karena masih terhalang pintu yang lainnya. Dante pun masih belum bisa mendapatkan tambahan knockout dan tambahan poin untuk tim mereka. Namun dari sejauh ini Ewan masih bertahan dengan 3 pemain mereka walaupun jumlah kill mereka tidak terlalu banyak kali ini. RX Jax masih bertahan di bagian luar, dan ada 2 pemain dari DS yang siap menyambut kedatangan dari 3 pemain Ewan. Kali ini granat sudah mulai dimasak, lempar ke ruangan sebelah. Meletupkah? Meletup tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, sementara misil tidak melakukan pergerakan yang terlalu banyak di dalam ruangan. Namun ada Molotov yang dilempar, masih belum bisa sepertinya untuk memberikan cicilan damage karena pemain-pemain dari tim DS. Betul, kita bakal dari BTR pun kehilangan seorang Ryzen sementara waktu, tapi kita bakal dari Zuxi bisa melakukan revive dengan sangat cepat kali ini ya. A1 terpojok juga dengan tim DS, tapi di lain sisi dari tim Navi juga berada tepat di atas tim BTR. Ini udah chaos sih, ini udah chaos banget, dan gue udah nggak tahu tim mana yang bakal dapat unggulan yang besar. Tapi sementara kalau kita lihat dari jumlah player yang bertahan, memang DX dan juga Valdus yang memiliki jumlah anggota paling lengkap. Betul, mereka masih utuh dengan 4 pemain mereka. Navi bertahan di bagian lantai 3. Bigetron kayaknya nahan di lantai 2, sementara lantai 1-nya ditempatin oleh 2 pemain dari tim Valdus. Ewan pun nggak berani greedy untuk masuk ke dalam karena dia tahu setup dari DS begitu rapi. Tapi kayaknya mereka bakal komit, sudah mulai dimasak. Granat pintunya ditutup, nggak bisa keluar. Sedikit panik, Dante memilih arah yang lain. Dante berusaha untuk memberikan sandwich, tapi ada tembakan yang begitu mengejutkan dari seorang misil Prowler yang masih belum berhasil. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, dan CCP hampir saja mendapatkan 2 pemain dari tim A1. Namun ternyata tidak ada satupun pemain A1 yang terknockout. Mereka melakukan rush dengan sangat rapi. A1 barbar untuk meratakan 2 pemain dari DS. Ya, kita bakal juga dari tim A1 masih ada 2 player yang bertahan. BTR 2 Valdus juga masuk satu compound dengan tim BTR. Ini udah perang yang begitu chaos kali ini. Di semua sisi tim sedang beradu, berebutan compound, dan bahkan dari tim BTR ditahan oleh 2 tim, DS dan juga Valdus. Betul, lemparan granat ke arah Ryzen akan meletupkah di sandwich karena juga kiri Free Fire sedikit. Ryzen bakal keluar, 1 orang berhasil diamankan. Ternyata konsep menunggu kedatangan dari seorang Ryzen. 1 tumbang, dan Luxi ditembak kanan kiri, lempar granat ke arah sebelah kanan. Ada stun granat yang dilempar membutakan view yang dimiliki oleh seorang Zuxi. Namun Zuxi masih bertahan. Last man standing kita dari Red Aliens untuk Indonesia harus menghadapi 3 pemain dari Valdus. Betul, ini Navi enak banget sih. Mereka nggak akan tertembak selama mereka ngepron di balik beberapa kotak-kotakannya. Tapi Zuxi coba untuk ngebait pergerakan dari tim Valdus, pengen coba mencari di mana posisinya. Spray down dari Zuxi, tapi gagal untuk menumbangkan seluruh tim Valdus. Dapetin 1 kill, tapi pulang di posisi kelima. 9 poin tim BTR, #nice try untuk BTR. Betul, GGNT untuk Red Aliens. Ada lemparan granat ke tengah, tapi Navi berencana untuk menyeberang.
Gila men, Navi barbar banget lompatnya itu loh. Nggak memprediksi setup dari tim-tim lain. Membuat Valdus pun juga dipulangkan ke arah lobby. Tapi Navi masih bertahan dengan satu pemain mereka. Matic pun berhasil diamankan. Xavier bertahan dengan 3 pemain mereka. Dan ini dia, winner chicken dinner untuk Xavier. Wow. Iya, ini